Pada materi ini kita akan membahas tentang COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Kemudian apakah itu COBIT? COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola TI atau sebagai toolsheet pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Lalu, siapakah yang menggunakan COBIT? COBIT digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Berikut merupakan ada visi dan misi COBIT sendiri, yaitu untuk visinya sebagai model untuk penguasaan IT dan memiliki misi melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Lalu kemudian bagaimana COBIT Framework ini bekerja? Yang pertama adalah melakukan IT research, kemudian dilanjutkan dengan IT process, yang terakhir ada business requirement. COBIT sendiri terdiri dari 4 domain, yaitu planning dan organization, acquisition and implementation, and delivery and support. Kemudian yang terakhir adalah monitoring and evaluation. Untuk slide selanjutnya ada tujuan kerangka COBIT. Ada 8 option, yaitu yang pertama ada mengamankan aset, kemudian ada efektivitas sistem, lalu efisiensi sistem, yang keempat memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi, kemudian ada menjaga kerahasiaan, lalu yang keenam meningkatkan kehandalan, yang ketujuh menjaga integritas atau keutuhan data, yang kedelapan menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada. Untuk slide selanjutnya ada standar poin pertanyaan dalam framework COBIT. Di bawah ini merupakan poin planning and organization. Pertanyaan tersebut merupakan standar dari poin pertanyaan dalam framework COBIT. Untuk selanjutnya ada poin acquisition and implementation, poin 12 sampai 17. Kita lihat di layar. Selanjutnya merupakan poin delivery and support atau yang disingkat dengan DS, ada di poin 18 sampai 30. Yang terakhir ada poin monitoring and evaluation atau disingkat dengan ME, ada di poin 31 sampai 34. Untuk selanjutnya ada skala penilaian, yaitu model kematangan atau maturity model penerapan teknologi informasi. Model kematangan atau maturity model ini merupakan alat untuk melakukan benchmarking dan self assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Untuk model kematangan ini sendiri menggunakan skala mulai dari 0 hingga 5. Berikut merupakan gambaran dari model kematangan tersebut. Ada poin 0 sampai 5. Untuk 0 menggambarkan tentang not existent dan 5 menggambarkan optimis. Jadi tingkat model kematangan dalam sistem informasi itu ada 0 sampai 5. Untuk 0 tidak ada. 1 inisialisasi, untuk yang kedua dapat diulang, ketiga ditetapkan, keempat diatur, dan yang terakhir ada 5, yaitu dioptimalisasikan. Berikut merupakan ada contoh studi kasus, yaitu bisa kita baca. Untuk dapat mengimplementasikan program IT governance atau tata kelola IT dengan sukses, sangat penting untuk mengerti keperluan dari sistem pihak manajemen, sehingga IT governance dapat mendukung kebutuhan dari lini manajemen. Contoh, auditor melakukan audit untuk poin DS5, yaitu menjamin keamanan sistem. Pada tahap selanjutnya yaitu tujuan dari auditor, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh auditor. Ada 5 option seperti pada layar.
Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penyelidik menggunakan COVID untuk mengevaluasi UMK pada manajemen keamanan sistemnya. Di antaranya yaitu ada menggunakan Key Goals Indicator dan Key Performance Indicator. Kemudian menggunakan COVID Maturity Model seperti yang awal saya jelaskan tadi. Berikut merupakan proses auditor dalam menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, auditor merekam atau mencatat semua hasil wawancara, kemudian dievaluasi rekaman hasil wawancara tersebut dan temuan pada buku kerja untuk setiap pertanyaan. Kemudian auditor melihat apakah ada perbedaan antara rencana awal dibandingkan dengan penerapan final. Untuk yang selanjutnya yaitu setelah selesai, auditor baru memberikan penjelasan tersebut untuk setiap item dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian auditor telah melakukan audit di UMK terkait aspek manajemen dari penerapan program IT governance tersebut. Lalu selanjutnya auditor mencoba melakukan audit untuk poin DS5 atau menjamin keamanan sistem tersebut. Kemudian komitmen pihak eksekutif dan pimpinan dari UMK sangat bagus dan patuh terhadap prosedur yang telah dibuat untuk mendukung poin DS5 ini. Akhirnya DS5 memiliki nilai maturity sebesar 3, yaitu Akhirnya DS5 ini memiliki nilai maturity sebesar 3, yaitu diterapkan atau define, proses dikomunikasikan dan didokumentasikan.